berapa nih? 5 gabungannya sama bisa. Bagus. Aku lagi. Baik, selamat malam rekan-rekan media. Hari ini kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Sebagaimana rekan-rekan media, hari ini Senin 1 Februari 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa 10 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT ASABRI. Saksi-saksi yang diperiksa hari ini antara lain ARD selaku mantan Direktur Utama PT ASABRI. Kedua, IWS, inisial IWS, selaku Kadif Investasi PT ASABRI. Ketiga, AWD selaku Direktur Utama PT Millennium Capital Management. Keempat, BE selaku mantan Direktur Keuangan PT ASABRI. Kelima, SW selaku Direktur Utama PT ASABRI. Keenam, AS selaku Direktur PT ASABRI. Ketujuh, EHP selaku Direktur Utama PT Insight Investment Management. Kedelapan, FF selaku Direktur Utama PT Mega Capital Investama. Kesembilan, AH selaku Direktur Utama PT Lautan Dana Investment Management. Dan ke-10, LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan. Dari ke-10 orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini, 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mohon maaf, ada 8 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Perlu kami sampaikan, ke-8 tersangka tersebut adalah pertama AD atau ARD, kemudian SW, kemudian BE, kemudian HS, kemudian yang ke-5 IWS, selanjutnya yang ke-6 LP, ke-7 BT, dan ke-8 HH. Sebagaimana penyidikan yang telah dilakukan oleh jaksa penyidik pada tindak pidana khusus, yang pertama untuk tersangka ARD,
itu selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 sampai dengan Maret 2016. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2016 yang bersangkutan selaku membuat kesepakatan dengan BT untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT Asabri melalui BT, dan pihak yang terafiliasi dengan BT dan LP yang merugikan PT Asabri dan menguntungkan BT, LP, dan pihak terafiliasi dengan BT. Kedua, SW selaku Direktur Utama PT Asabri atau Persero periode Maret 2016 sampai dengan Juli 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 yang bersangkutan membuat kesepakatan dengan HH untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT Asabri Persero melalui HH dan pihak yang terafiliasi dengan HH yang merugikan PT Asabri dan menguntungkan HH dan pihak terafiliasi dengan HH. Kedua tersangka tersebut hari ini telah dilakukan penahanan rumah tahanan negara di Rutan Cabang Kejaksaan Agung, Rutan Nusa Lembang, Cabang Kejaksaan Agung. Untuk tersangka ketiga, BE, adalah selaku mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai dengan Juni 2014. Keempat, tersangka HS selaku Direktur PT Asabri Persero periode 2013 sampai dengan 2014 dan 2015 sampai dengan 2019. BE dan HS bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan investasi dan keuangan, serta pengendalian, menyetujui pengaturan dan pengendalian investasi saham dan reksadana PT Asabri yang dilakukan oleh BT dan HH tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal yang merugikan PT Asabri dan menguntungkan BT dan HH. Kelima, IWS selaku Kadif Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai dengan Januari 2017. Tersangka berikutnya LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan. LP, BT dan HH selaku pihak swasta yang mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik PT Asabri dengan cara memasukkan saham-saham milik LP, BT dan HH dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT Asabri dan mengendalikan transaksi serta investasi PT Asabri yang didasarkan atas kesepakatan dengan direksi PT Asabri yang menguntungkan LP, BT, dan HH serta merugikan PT Asabri. Hari ini keempat tersangka tersebut yang kami sampaikan di atas juga dilakukan penahanan rutan rumah tahanan negara di Rutan Kelas 1 Jambe 3 Raksa, Tangerang. Penahanan para tersangka tersebut selama 20 hari terhitung sejak hari ini Senin 1 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021. Sementara untuk dua orang lainnya yaitu BTS selaku Direktur PT Hanson Internasional, kedua tersangka HH selaku Direktur PT Trada Alam Mineral dan Direktur PT Maxima Integra, karena yang kedua tersangka ini berstatus sebagai terdakwa dalam perkara lain sehingga tidak dilakukan penahanan, dan yang bersangkutan masih melanjutkan penahanan dalam proses yang sudah rekan-rekan media ketahui. Jadi duduk perkara atas kasus posisi tidak pidana yang disangkakan tadi saya sudah gambarkan secara singkat masing-masing,
bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2019 Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT Asabri Persero bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT Asabri Persero yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri Persero dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT Asabri Persero terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri Persero, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS, dan LP, serta merugikan investasi atau keuangan PT Asabri Persero, karena PT Asabri Persero menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi PT Asabri Persero, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan ditransaksikan atau dibeli kembali oleh nomine AH, BTS, dan LP, serta ditransaksikan atau dibeli kembali oleh PT Asabri Persero melalui underlying reksadana yang dikelola oleh MI yang dikendalikan oleh HH dan BT. Seluruh kegiatan investasi PT Asabri Persero pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 telah tidak dikendalikan oleh PT Asabri Persero, namun seluruhnya dikendalikan oleh HH, BTS, dan LP. Saat ini kerugian keuangan negara sedang dihitung oleh pihak BPK. Namun tim penyidik untuk sementara telah menghitung kerugian negara sementara sebesar 23 triliun 739 miliar 936 juta 916.742,58 sen. Pasal yang disangkakan saat ini diterapkan terhadap para tersangka primernya adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan sekalian, selama pemeriksaan tadi dan para tersangka telah dilakukan pemeriksaan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Para tersangka telah dilakukan tes antigen dan dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan seluruh para tersangka yang tadi dilakukan penahanan dalam keadaan sehat sehingga dapat dilaksanakan penahanan barusan pada malam hari ini. Demikian kira-kira rekan-rekan perkembangan penanganan kasus PT Asabri. Dan untuk rekan-rekan sekalian ketahui,
penyidik akan terus melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan alat-alat bukti lain dalam rangka melengkapi perkara PT Asatri ini. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian. Mohon maaf tadi agak menunggu. Atas kesabaran dan partisipasi rekan-rekan kami juga mengucapkan terima kasih, dan juga kami ingin sampaikan bahwa tadi keseluruh tersangka secara kooperatif dapat menandatangani berita acara penahanan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para tersangka yang telah secara kooperatif dan mendukung penegakan hukum dalam penanganan perkara ini. Demikian rekan-rekan, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, thank you. Kalau nggak banget itu